إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua urusannya pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala problemnya, dan dia pasti akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu seorang mukmin dia berusaha mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menerima amalan kecuali dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang berbahagia, amalan besar dan puncak Islam yang diajarkan oleh syariat Islam ada di dalam Al-Quran, ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, "Aslul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sinamihi al-jihadu fi sabilillah." Asal segala sesuatu itu adalah Islam, dan tiangnya adalah salat, dan puncak daripada Islam itu adalah jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah, baik itu dengan harta, baik itu dengan jiwa, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan juga Rasulullah SAW di dalam sunnah yang berkaitan dengan keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wajahidhum bihi jihadan kabira." Dan berjihadlah dengan Al-Quran itu dengan jihad yang besar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa mereka, nyawa mereka dan harta mereka, bahwa mereka akan diberikan surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang meragukan tentang keutamaan jihad di jalan Allah dan mati syahid di jalan Allah. Bahkan para wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak disyariatkan jihad seperti laki-laki, mereka
bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha agar mereka ikut berperang bersama Rasulullah SAW seperti kaum laki-laki, menunjukkan semangat keimanan yang kuat dan keinginan mereka untuk mencapai keagungan dan ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan dan keinginan besar para wanita muslimah ini di zaman beliau yang ingin berperang dan berjihad di jalan Allah. Beliau Rasulullah SAW bersabda kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, lahunna jihadun la qitala fih. Bagi mereka para wanita itu jihad yang tidak ada padanya peperangan, yaitu al-hajj wal umrah, yaitu berhaji ke Baitullah dan melaksanakan ibadah umrah. Inilah jihad para wanita, dan ini menunjukkan juga bahwasanya haji dan umrah, walaupun hanya itu yang bisa dilakukan oleh seorang muslim, manakala jihad itu belum tegak, maka itu juga bernilai jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi perintah Allah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan jihad di jalan Allah dan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang berbahagia, akan bertemu kita, yaitu hari-hari yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada hari-hari yang mulia tersebut, di mana kalau kita beramal soleh pada hari-hari yang mulia tersebut, dia bernilai bahkan lebih dibandingkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan asal hadis ini dalam Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu s-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Faqalu ya Rasulullah, "Wala al-jihad fi sabilillah." Qala, "Wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bimahlihi wa nafsihi thumma lam yarzi bidzalika min syai'." Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala beramal di dalam hari-hari tersebut, di mana Allah lebih mencintai beramal saleh pada hari-hari tersebut dari 10 hari, yaitu 10 hari Dzulhijjah, sebagaimana ditegaskan hal tersebut oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajri wa layalin 'ashr, demi fajar dan juga demi 10 hari atau 10 malam dari Dzulhijjah. Dan itulah pendapat yang terkuat yang disebutkan oleh para ulama dari sekian pendapat daripada ulama tafsir dan yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan tidak ada hari beramal soleh di hari-hari tersebut paling dicintai dan sangat dicintai oleh Allah dari 10 hari daripada Dzulhijjah atau awal Dzulhijjah. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bahkan itu lebih dicintai dengan berjihad di jalan Allah." Rasulullah SAW menegaskan, bahkan dia lebih dicintai pada hari-hari itu beramal soleh secara keseluruhan dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali seseorang laki-laki yang keluar berjihad di jalan Allah dengan dirinya, dengan hartanya, lalu dia mati syahid di jalan Allah, tidak kembali dengan sedikit pun dari jiwa dan hartanya. Hadis yang mulia ini menegaskan bahwasanya beramal di hari-hari 10 awal Dzulhijjah, dan ini keutamaan besar dan kemuliaan yang besar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah jadikan pada 10 hari awal Dzulhijjah ini amal soleh secara keseluruhan lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bahkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kecuali orang yang berjihad lalu dia dengan harta dan jiwanya tidak kembali kepada keluarganya dalam keadaan dia mati syahid. Kemuliaan yang besar ini, saudaraku yang mulia,
hendaklah kita manfaatkan semua amal soleh. Engkau bersedekah pada hari-hari yang mulia di awal Dzulhijjah ini lebih afdal daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Engkau memuliakan keluargamu, ibumu, kemudian istrimu, anak-anakmu, dan juga semua amal soleh, amal sunnah yang kau lakukan, bahkan tanpa dibedakan hal tersebut oleh para ulama, karena zahir nas yang umum yang berkaitan dengan hal tersebut. Maka pada hari 10 dari Dzulhijjah awal tersebut, dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah, dan dia hanya sama nilainya kecuali bagi orang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwanya lalu dia mati syahid di jalan Allah dan habis harta bendanya, tidak ada yang kembali kepada keluarganya. Keutamaan yang besar ini hendaklah kita manfaatkan sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Fakir miskin, orang-orang kaya, orang-orang yang tinggi derajatnya di dunia atau di bawahnya, bisa melakukan apapun amal soleh selama itu amal soleh. Zikrullah, dia datang ke masjid, dia bersedekah, dia membantu orang lain, apa saja yang bisa dia lakukan. Semua pada hari 10 awal Dzulhijjah ini bernilai lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW tegaskan di dalam hadis, wa dzirwatu sinamihi al-jihad fi sabilillah, dan puncak daripada Islam itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kemuliaan bagi umat ini, dan ini juga menunjukkan kasih sayang Allah, bahwa kita umatnya tidak semua bisa berjihad di jalan Allah, bahwa kita semua umatnya mungkin ada yang lemah, tidak ada tegak syariat di zamannya untuk berjihad, karena itu ada syarat-syaratnya di dalam Islam. Maka kesempatan pada hari-hari 10 awal Dzulhijjah ini kita akan meraih keutamaan pahala dan kecintaan dari Allah, dan dicintai lebih dibandingkan bahkan dengan berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang berjihad dan dia mati syahid gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan harta yang dia bawa ketika berjihad habis, tidak tersisa sedikit pun. Saudaraku yang mulia, hendaklah kita manfaatkan hari-hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada 10 hari daripada awal Dzulhijjah, dan Dzulhijjah adalah bagian daripada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilipat gandakan padanya kebaikan. Dan di situ juga kalau kita jatuh dalam kesalahan atau berbuat dosa, dia akan diperkeras nilainya dan ancamannya di sisi Allah dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada 10 hari awal Dzulhijjah, sehingga kita mendapatkan keutamaan besar, pahala dan kecintaan dari Allah yang lebih daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala taufiqihi wasyukru lahu على جوده وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الناس اتقوا الله حق تقوى وراقبوه في السر والعلانية فإن التقوى زادكم في الدنيا والآخرة. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kita paparkan menunjukkan maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita umat yang terakhir, walaupun pada musim-musim tertentu amalan yang sedikit mungkin dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain, yang sangat ringan dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain, Allah muliakan pada hari-hari dan musim tertentu, dilipat gandakan dan ditinggikan amal tersebut, seperti amalan-amalan besar seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kurangnya kemaha kasih sayangan Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kita mulia di dunia dan di akhirat kelak
manakala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, jauh lebih penyayang kepada kita dibandingkan dengan seorang ibu yang sangat penyayang kepada anaknya. Allah tidak ingin kita masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, ingin kita masuk ke dalam surga. Oleh karena itu hendaklah kita berikhtiar sebesar apa yang kita mampu, dan semua itu pasti akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat merugi orang-orang yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 awal Dzulhijjah, lalu tidak ada amalan yang dia lakukan, dan kemudian dia tidak mengetahui apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang keutamaan amal soleh yang besar, pahalanya di sisi Allah dan kecintaan Allah kepada dia kelak di akhirat, dan juga balasannya di dunia. Ala wa sallu ala nabiyil huda nabiyina sallallahu alaihi wasallam kama amara Allah ta'ala bidzalik. Qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه. اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.